Primata Muzaki dengan NIM 210001841. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan uji kompetensi 2 APPL, yaitu terkait dari tugas 8 sampai tugas 12. Di sini ada topik pembahasannya, yaitu dari tugas 8 yaitu perancangan user interface. Kemudian selanjutnya ada tugas 9 yaitu perancangan kebutuhan kelas atau diagram kelas. Dan yang ke-10 ada relasi antar kelas. Yang ke-11 ada sequence diagram. Dan yang terakhir ada software costing dan estimasi, yaitu menghitung biaya dan estimasi eh, perangkat lunak. Yang pertama yaitu yang tugas 8 yaitu perancangan user interface. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu user interface. User interface atau antarmuka pengguna adalah cara bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sebuah perangkat atau aplikasi komputer. Ini mencakup semua elemen yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem komputer, baik itu melalui tampilan grafis, elemen-elemen interaktif, atau perintah suara. Berikut diagram activity tiket reservasi. Sebelum kita membuat perancangan user interface, di sini akan mengikuti dari diagram activity. Di sini saya menampilkan diagram activity-nya, yaitu dapat dilihat seperti pada di gambar ini. Saya sedikit menjelaskan, yaitu di sini ada user, admin, operator. Dimulai dari user melakukan login. Jika berhasil, user akan dilanjutkan ke mengisi data diri penumpang. Jika tidak berhasil, akan melakukan login ulang. Kemudian lanjut user dapat langsung memilih transportasi. Terus sehabis memilih transportasi, operator berfungsi menambahkan, mengubah, menghapus jadwal keberangkatan. Kemudian lalu selanjutnya balik ke user, yaitu user dapat memilih tanggal dan waktu keberangkatan karena telah ditentukan oleh operator tadi. Kemudian selanjutnya user dapat memilih kelas dan merek. Selanjutnya ke operator, operator melihat laporan yang telah dipilih user. Kemudian operator mengupdate data ketersediaan. Selanjutnya, user dapat memilih jumlah tiket dan ketika jumlah tiket sudah dipilih, admin berfungsi mengonfirmasi pesanan dan membuat pembayaran. Jika tidak berhasil, akan dialihkan ke operator akan mengupdate data ketersediaan. Jika berhasil, langsung melanjutkan pembayaran atau transaksi. Jika transaksi tidak berhasil, akan dikonfirmasi pesanan dan pesanan baru. Dan jika berhasil, mencetak tiket dan kode booking. Berikut rancangan user interface yang telah saya bikin, yaitu ada namanya Megatech Ticket. Di sini tampilan awalnya itu login, langsung email dan password. Login tampilan ini dirancang sesimpel karena tidak terlalu diperhatiin oleh user dan dibuat sesimpel mungkin biar enak dipandang. Kemudian selanjutnya ada tampilan profile. Profil di sini ada kita bisa lihat dan mengisi data diri atau bisa disebut profil agar nanti memudahkan saat melakukan pembayaran dan tidak perlu menginputkan kembali. Hanya saja menambahkan inputan data yang belum diminta. Dapat dilihat di sini ada nama, kelamin, tanggal lahir, kota tempat tinggal, dan nomor handphone. Di sini juga ada profil atau bisa disebut avatar. Dan pada rancangan interface, ini dapat dilihat yang telah dibikin ada beberapa menu dan bisa ada pilihan transportasi. Di sini user bisa memilih dan dapat memesan tiket sesuai kebutuhan user. Seperti tampilan di samping, kita contohkan saja user memilih pesanan tiket pesawat. Di sini memilih tiket pesawat, aplikasi ini dibikin agar mempermudah pemesanan dan tidak perlu datang secara langsung ke loket. Oh, sedikit saya jelaskan, begitu simpulannya tuh biar lebih memudahkan untuk pemesanan. Di sini di sini ada menu pesawat. Di sini dapat dilihat pada rancangannya di sini user dapat memilih keberangkatan dan tujuan, memilih tanggal sekaligus bisa memilih untuk pulang pergi, langsung bisa dipilihkan nanti berapa kebutuhan tiket, yaitu jumlah penumpang dan dapat memilih jenis penerbangannya. Untuk pada bagian bawah itu terdapat pencarian akhir dan bisa kita lihat kembali. Di sini saya jelaskan di sini ada asal dan tujuan. Asalnya Solo dan tujuannya Jakarta. Di sini bisa dirubah dan dibalik lagi mau dari asalnya Jakarta atau Solo. Pada SOC ini mungkin bisa saya singkatkan seperti nama bandaranya. Untuk di bawahnya lagi ada itu
tanggal keberangkatan, bisa memilih pulang dan pergi, langsung bisa memilih tanggal, dan di bawahnya ada jumlah penumpang, bisa memilih seberapa dibutuhkan tiketnya, dan di bawahnya lagi ada kelas ekonomi. Kemudian setelah udah fix untuk mencari yang ini, nanti bisa mencari tiket. Nanti ketika kita membuka aplikasi ini ulang akan muncul pencarian terakhir Anda, yaitu seperti sebelumnya, semisal saya mencari Solo, Jakarta pada tanggal 18 Juni. Dan di sebelahnya ada pada tanggal 19, itu nanti akan muncul jika kita mengganti tanggal 29, nanti yang 20 akan muncul seperti yang di bawah. Untuk isi data, yaitu isi data penumpang. Pada bagian ini kita sudah memilih tanggal dan jenis penerbangan, maka selanjutnya mengisi data diri traveler. Untuk totalnya juga sudah terlihat karena sudah memilih tanggal dan jenis penerbangan pada sebelumnya. Di sini dapat dilihat ketika kita sudah memilih semuanya. Di sini ada pengisian data, data traveler, ini seperti yang telah kita isi tadi. Jadi langsung ke valid atau verifikasi gitu. Dan total harganya sudah ditampilkan, itu sudah termasuk ada biaya asuransi perjalanannya. Kemudian konfirmasi pembayaran. Lalu user dapat mengkonfirmasi pembayaran. Terdapat di bagian konfirmasi pembayaran di sini ada batas waktu untuk membayar sekitar 2 jam. Metode pembayaran ini bisa dipilih sesuai kemauan pribadi. Di sini untuk pembayaran kita pilih bank BCA agar mempermudah dan untuk total semua harga sudah ditampilkan. Dapat bisa diubah ini metode pembayarannya mau bank apa? Di sini saya memilih BCA saja. Dan di sini ada totalnya sebesar Rp733.568. Bayar dengan transfer BCA. Dan balik lagi ke konfirmasi pembayaran, di sini ada nomor pesanan. Kemudian setelah user melakukan pemesanan dan pembayaran, dan yang terakhir, e-tiket. User dapat melihat tiket setelah menyelesaikan pembayaran. Terdapat barcode, booking kode, nama traveler, boarding time, departs and arrive, serta seat yang telah ditentukan sesuai check-in masing-masing. Pada di sini ada nama pesawatnya, Marlow Air. Di sebelahnya ada boarding time, dan di sini ada tempat keberangkatan dan tujuan. Di bawahnya lagi ada nama traveler, dan di sebelahnya ada nama kursi atau seat. Dan di bawahnya ada barcode atau di bawahnya lagi ada kode untuk bisa nanti melanjutkan ke bandaranya. Oke, baik yang ke-9, tugas 9 yaitu perancangan kebutuhan kelas atau bisa disebut diagram kelas. Di sini saya jelaskan sedikit, diagram kelas adalah salah satu jenis diagram dalam pemodel UML, Unified Modeling Language, yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis dari sistem perangkat lunak. Diagram kelas menyajikan kelas-kelas yang ada di dalam sistem, hubungan antar kelas-kelas tersebut, atribut-atribut yang dimiliki oleh kelas, serta metode-metode yang dapat diakses oleh kelas. Berikut perancangan diagram kelasnya. Di sini dapat dilihat seperti gambar di sini ada reservasi, pelanggan, dan tiket. Kemudian ada ID integer. Di sini saya sedikit menjelaskan saja, tidak terlalu banyak dapat dilihat. Tanggal reservasi integer dan demikian. Untuk pelanggan ada ID pelanggan, integer, nama pelanggan, long, dapat dilihat. Dan tiket, ID tiket integer, harga integer, kelas long, dan get ID void, get nama void, get harga void, get jumlah void. Dan selanjutnya tugas 10, relasi antar kelas. Relasi antar kelas. Sebelumnya saya jelaskan, pada relasi antar kelas di atas dapat berfungsi sebagai menghubungkan dan memfasilitasi interaksi antar berbagai kelas atau objek dalam suatu program. Dalam praktiknya, relasi antar kelas memungkinkan untuk memodelkan hubungan dan interaksi yang lebih kompleks antara objek-objek dalam suatu program, sehingga memudahkan pengembangan dan pemeliharaan kode serta meningkatkan keterbacaan. Di sini ada seperti yang rancangan sebelumnya, dari reservasi ke pelanggan itu one to one, dan dari reservasi ke tiket one to many. Oke, baik, selanjutnya sequence diagram pada tugas 11. Sequence diagram di sini bisa dilihat diagram yang telah saya bikinkan. Di sini ada beberapa lifeline, ada web login, validasi, menu utama, transportasi, informasi ketersediaan transportasi, dan transaksi. Yang pertama aktor user. User masukkan user dan nama password. Kemudian memverifikasi username dan password. Jika username dan password salah, masuk login, berarti ada salah atau benar. Berarti harus melakukan masukan ulang. Kemudian
pada menu utama. Setelah itu, setelah memverifikasi username dan password, menampilkan menu. Kemudian dapat melihat dan memilih jumlah transportasi sekaligus jadwal dan jumlah. Selanjutnya, transportasi. Kemudian, sehabis itu, transportasi tersedia. Transportasi habis atau tidak ada, akan dikembalikan menampilkan menu kembali. Tidak ada atau ada. Jika ada, eh, informasi ketersediaan, membeli dan melakukan transaksi, dan kemudian pada user membeli dan melakukan transaksi. Selanjutnya, kemudian dapatlah menampilkan etiket yang sudah valid melakukan transaksi. Sekuen Telegram dapat dilihat pada gambar di atas yang telah ditampilkan. Terdapat ada 6 lifeline. Di sini ada beberapa yang dapat dijelaskan sebelumnya. Di sini ada web login, validasi, homepage atau menu utama, atau bisa juga disebut menu utama. Pertama, kita akan tampilkan di web login. Ketika user salah login, maka akan dikembalikan dan harus melakukan login ulang. Transportasi dan informasi transportasi di situ kita dapat mengetahui apa saja masing-masing user butuhkan dan dapat dicek juga ketersediaannya. Untuk mengetahui ketersediaannya nanti akan diberikan informasi bahwa pilihan itu tidak ada atau habis, kemudian akan dikembalikan ke halaman menu utama. Lalu ketika masih terdapat ketersediaan, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, ada berupa transaksi. Kemudian nantinya setelah melakukan transaksi akan muncul etiket dan struk tiket hasil transaksi yang kita lakukan pembayaran. Di sini saya hanya mengulang lagi pada gambar sebelumnya dan kemudian lanjut pada tugas yang ke-11 yaitu software costing dan estimation, atau bisa disebut juga menghitung biaya dan estimasi pengembangan aplikasi. Yaitu dapat dilihat tabel yang telah saya bikin, yaitu calculation from other types, yaitu di sini ada TCF Technical Complexity Factor, yaitu 0,77. Itu totalnya. Untuk EF Environmental Factornya ada 0,905, dan eh, unadjusted use case point ada 10, actor weighting ada 7. Untuk kalkulasi of use case point ada 11,8, dan ini buat rasio hours of effort per use case point ada 10. Jadi hours of effort totalnya 118. Menghitung biaya dan estimasi pengembangan aplikasi adalah proses untuk menentukan perkiraan biaya dan waktu yang diperlukan untuk mengembangkan sebuah aplikasi atau perangkat lunak. Ini melibatkan analisis yang cermat terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi biaya dan waktu diperlukan, seperti ruang lingkup, kompleksitas teknis, jumlah fitur, sumber daya manusia, dan sumber daya materi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.